Setapak demi setapak, langkah kami menyusuri jalan sunyi di sebuah desa kecil yang tersembunyi di lereng perbukitan Kecamatan Gondang, Mojokerto. Di balik hijaunya pepohonan dan bisikan angin yang menyentuh daun, tersimpan sebuah peninggalan masa lalu yang nyaris terlupakan, makam Mbah Fakik, seorang ulama besar dari era Majapahit. Tak ada kemegahan, hanya kesunyian yang terasa agung. Jalan tanah berkelok membawa kami pada sebuah petilasan kuno yang dipenuhi aura mistis dan ketenangan. Menurut cerita warga, Mbah Fakik adalah seorang ahli agama yang hidup di masa transisi Majapahit menuju Islam. Sosoknya dikenal bijaksana, membawa ajaran Islam dengan kelembutan dan kebijaksanaan, menyinari masyarakat kala itu yang masih bergulat antara keyakinan lama dan keyakinan baru. Cungkup tua menaungi makam beliau, dikelilingi batu-batu lumut dan pohon-pohon yang seakan menjadi penjaga abadi. Kami berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan mulai melafalkan doa. Tak ada suara selain desir angin dan gumam zikir dari para peziarah lainnya. Dalam diam, kami merasa dekat bukan hanya dengan sosok Mbah Fakik, tetapi juga dengan sejarah panjang yang terpendam di bumi Mojopahit ini. Ziarah ini bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan jiwa. Kami belajar bahwa di balik sunyinya desa, ada cahaya ilmu yang pernah menerangi zaman. Dan di balik sebuah nisan, tersimpan warisan tak ternilai, keteguhan iman, pengabdian, dan cinta pada ilmu serta kemanusiaan. Ini kita akan mereview salah satu makam beliaunya, yaitu yang bernama makam Mbah Fakih ya. Kita zoom dari sini. Nah, ini makam Mbah Fakih ini. Ini mungkin Mbah Fakih ini beliaunya ini hidup di era Majapahit pertengahan, teman-teman. Karena apa? Karena kita lihat dari sekeliling teman-teman yang ada di sekitar makam beliaunya ini semuanya menggunakan komponen batu-batu kuno era-era kerajaan Majapahit pertengahan, teman-teman. Nah, kita mendekat ya, teman-teman. Di sisi utara makam beliaunya ini, nah ini yang ditunjukkan oleh Mas Din ini adalah sebuah yoni kuno, teman-teman. Yoni kuno era Majapahit. Lah ini kan terpendam, teman-teman. Otomatis ini dalam, dulunya dalam, terus dibangun oleh pihak desa atau siapapun yang bangun ini, terus ini dibiarkan apa adanya, terus dikasih keramik. Tadi ini kependam hampir separuh, teman-teman. Kalau di diameter ini mungkin ada sekitar 50 cm, teman-teman. Jadi kedalamannya ke bawah juga 50 cm, berarti ini 1 meter, teman-teman, tinggi sebuah batu yoni, teman-teman. Nah, batu yoni ini harusnya ini ada gandengannya atau batu lingga. Nah, ini tempat batu lingga ini sudah digantikan sebagai tempat apa ini namanya, ini payung muto namanya ya, payung apa ini ya, kurang tahu yang jelas. Payung kerajaan. Ya. Nah, ini tempat ya lingganya di sini, teman-teman. Tadi lingga ini yoni ini ada gandengannya dengan lingga. Tadi lingga dan yoni adalah sebagai simbol kehidupan duniawi, teman-teman. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, di sisi utara ini seharusnya ini ada cerat atau gambaran panturan apa lambang kesuburan seorang perempuan di sini, teman-teman. Biasanya ini cerat ini bergambar naga atau kura-kura atau jenis apapun gitu, teman-teman ya. Cuma ini ini sudah diambil atau sudah dipotong atau mungkin dicuri orang-orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Nah, jadi di sisi utara makam beliaunya Mbah Fakih ini nempel sekali, ini namanya ini adalah batu yoni ya, teman-teman, yoni. Sedangkan makam beliaunya Mbah Fakih ini di sisi selatannya ini, ayo kita buka, Mas Din. Ini batu nisannya ini terbuat dari apa, teman-teman? Batu. Nah, ini teman-teman, ternyata batu nisan makam beliaunya Mbah Fakih ini terbuat dari batu andesit
atau batu atau bagian dari komponen sebuah bangunan suci kuno. Mungkin dulunya sebuah candi kuno atau petirtaan kuno atau sanggar kuno di wilayah sini teman-teman. Karena apa? Di sekitar sini ini terbukti banyak sekali bata-bata kunonya teman-teman. Nah, ini di sisi utara makam beliaunya teman-teman yang kelihatan besar ini. Nah, kita melihat yang di sisi selatan. Ayo Majin, saya melihatkan Majin. Nah, ini kelihatan sedikit teman-teman. Lah itu kelihatan itu adalah komponen isian atau komponen batu isian sebuah bangunan suci kuno atau candi kuno ya teman-teman. Jadi batu nisan ini dengan batu nisan yang sisi utara itu dua-duanya terbuat dari komponen batu kuno era Majapahit. Jadi tidak dipungkiri lagi bahwa di wilayah sini ini dulunya ada sebuah bangunan suci kuno atau candi kuno teman-teman. Nah ini di sisi timur kita lihat dari sini teman-teman, itu bata-bata kunonya kan kelihatan besar-besar sekali ya teman-teman. Bata-bata kuno bagian dari bangunan suci kuno atau candi kuno teman-teman. Nah kita mendekat ya, kita mendekat. Nah ini di sisi timur dari makam beliaunya Mbah Fakih ya teman-teman. Nah ini bata-bata kuno, bata-bata era Majapahit atau bata-bata komponen dari sebuah bangunan suci kuno yang di sini ini banyak sekali ya teman-teman. Kalau dilihat dari bentuk fisik bata-bata kuno ini sangat besar ya teman-teman, mengindikasikan bahwa pembuatan bata kuno ini era Majapahit awal. Era Majapahit awal sampai Majapahit pertengahan rata-rata batanya seperti ini teman-teman, besar sekali ya teman-teman. Sedangkan ini batu nisan ini yang dijadikan makam ini Sama. ini juga menggunakan komponen batu bagian dari bangunan suci kuno atau candi kuno ya teman-teman. Ini batu nisan yang di depan saya ini teman-teman. Ini kelihatan. Ini Mas Jin lagi membuka dari sisi timur ya. Nah ini kelihatan teman-teman lah, kelihatan sekali ya. Ini adalah batu isian sebuah bangunan suci kuno atau candi kuno di wilayah sini teman-teman. Jadi diperkirakan di wilayah sini dulu ada sebuah bangunan suci kuno atau candi kuno yang terbengkalai dan hancur kayak gitu teman-teman ya. Nah, bata-batanya kayak gini berserakan di wilayah sini ini banyak sekali ya. Sedangkan di sisi selatan itu adalah Sungai Pikatan dari sini teman-teman. Sungai Pikatan ini dulu pernah ditulis oleh Empu Prapanca waktu keliling wilayah Jawa Timur. Raja Majapahit yang keempat yang bernama Hayam Wuruk sering mengunjungi sungai tersebut teman-teman, Sungai Pikatan. Jadi wilayah sini ini dekat dengan Sungai Pikatan, bahkan wilayah sini ini masuk dalam catatan Kitab Negara Kertagama ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu makam kuno yang menggunakan komponen-komponen batu-batu bagian candi kuno era Majapahit, yaitu makam beliaunya Mbah Fakih di wilayah Kecamatan Gondang teman-teman. Nah, kita saksikan teman-teman, ini makam-makam kuno yang menggunakan bata-bata kuno, komponen bata kuno bagian dari candi kuno era Majapahit teman-teman ya.
Ini kalau nggak salah ada 1, 2, 3, ada 3 makam kuno yang menggunakan komponen bata merah era Majapahit teman-teman, seperti ini. Ini batu nisannya ini menggunakan batu kuno isan candi dan bata bagian dari candi kuno teman-teman. Seperti ini ya, ini adalah batu isian sebuah bangunan suci kuno era Majapahit yang masih sampai dengan saat ini masih bisa kita saksikan ya teman-teman keberadaannya ya. Ya. Nah, kita menengok sisi barat makam di desa ini ya teman-teman. Amblas. Jadi tidak menutup kemungkinan ya teman-teman ya, bahwa di tempat ini, di makam desa ini dulunya berdiri sebuah peradaban kuno, era-era kuno zaman kerajaan Majapahit ya teman-teman. Karena begitu banyaknya artefak-artefak kuno, terakota, bata-bata kuno yang melimpah ruah, yang dijadikan kijing, yang dijadikan batu nisan, sebuah makam-makam yang ada di desa sini ya teman-teman ya. Perjalanan kami menapaki jejak Mbah Fakih bukan sekadar ziarah, tapi menyelami lembaran sejarah yang tersembunyi di balik sunyinya desa-desa Mojokerto. Di sini, kami belajar bahwa kebesaran seorang tokoh tak selalu diukur dari bangunan megah, tapi dari jejak kebaikan yang ditinggalkannya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus menjaga warisan leluhur, menghargai sejarah, dan menapak kehidupan dengan ilmu serta kebijaksanaan. Jika Anda menyukai konten seperti ini, kisah sejarah, spiritual, dan jejak peradaban masa lalu, jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, menelusuri tapak-tapak sejarah Nusantara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.